gimana caranya untuk memperbanyak batang bawah Pak? Dari apel liar Pak nggih? Iya. Nggih, itu seperti Pak. Untuk mendapatkan batang bawah dari apel liar untuk perbanyakan ada tata caranya. Nggih. Ini salah satunya dengan tata cara seperti ini Pak. Ini apel batang bawah. Turun ya Bang? Yang sudah tumbuh cukup kokoh. Nggih. Ini kita rundukkan gini. Nah, kita rundukkan gini. Nah, itu tujuannya untuk menghambat pertumbuhan ke atas. Kemudian kita rundukkan. Kita perlakukan dengan lupa biar enggak naik ke atas. Nah, kita rundukkan seperti ini. Iya. Ini tujuannya untuk merangsang pertumbuhan tunas di sepanjang batang ini. Nggak diuruk Pak? Nah, ada nanti diuruk. Cuma untuk yang pertama nanti kita perlakukan dengan ZPT. Yang paling baik adalah Borneo tadi. Kita semprot dikit. Setelah kita semprot, selang 15 hari ini nanti bakal tumbuh tunas baru di sepanjang mata tunas yang ada ini, dari pangkal sampai ujung. Nah, dengan CPT tadi. Jangan lupa ini nanti agar lebih efisien, ini kita potong seperti ini untuk mengurangi biar tidak terlalu memanjang, juga untuk efisiensi tempat, juga perawatannya juga lebih mudah. Gunanya dipotong ini Pak? Nah, jangan dipotong untuk membatasi untuk pertumbuhan yang sana nanti, juga untuk apa ya, memudahkan perawatan. Kalau terlalu panjang juga perawatannya juga lebih sulit nantinya. Seperti itu. Nah, seperti ini. Ini nanti setelah kita semprot dengan CPT 15-20 hari tumbuh mata tunas. Kemudian 1-1,5 bulan berikutnya ini sudah mata tunasnya sudah agak tinggi. Mungkin sekitar 5 cm. Nah, setelah ini tumbuh 5 cm, kita perlakukan dengan pupuk kandang. Kita kasihkan pupuk kandang. Nah, kita perawan pupuk kandang, kita di sekitar, kita pupukkan di sekitar ini. Ini juga untuk merangsang akar yang tumbuh di pangkal tunas baru tadi. Nah, setelah tunas baru tingginya sekitar 15 cm segini, nantinya pupuk kandang ini akan kita juruk, akan kita bumbun dengan tanah dengan kehati-hatian agar tunasnya ini tidak tertimbun dengan tanah. Nah, ini gunanya untuk merangsang akar tadi untuk tumbuh di media tanah bercampur pupuk kandang, yang pada akhirnya nanti harapannya akarnya ini akan tumbuh lebih banyak. Begitu. Nah, jadi nanti akhirnya setelah yang kita proses perundukan seperti itu nantinya akan kita dapatkan batang bawah seperti ini. Nah, ini dari satu lingkaran ini hampir yang sudah dipindah Pak ya? Ya, ini sudah sekitar hampir 8 bulan. Nah, ini dari satu lingkaran ini kisarannya sudah sekitar 70 batang. Dari satu seperti ini akan menjadi 70 atau bahkan 100 seperti itu. Nah, itu banyak 100. Satu runduan ini Pak? Satu runduan ini. Dari satu menjadi sekitar 70 sampai 100 pohon. 100 batang bawah. Itu belum dipotong ini Pak? Yang mana? Masih nempel di sini Pak? Belum ya. Nanti ketika sudah waktunya kita mau pindah semai, ini kita potong. Nanti kita lihat. Nah, seperti ini. Ini hasil rumbuhan batang bawah. Nah, salah satunya seperti ini. Nah, akarnya normal, banyak. Dan ini menentukan tingkat keberhasilan dari perundukan. Terus untuk nyemai Pak, apa ini perlu dipotong nih Pak? Saya kira untuk pemotongan ini secukupnya. Kan intinya semakin banyak akar semakin baik. Tapi dengan mempertimbangkan besarnya media polybag yang akan kita tanam. Perlu dipotong ini Pak? Saya kira tetap kita potong nanti. Nah, jadi kalau polybagnya medianya sekitar 15 kali 20 min ya. Jadi ini kita potong. Kalau terlalu ditekuk-tekuk juga nggak bagus.
Jadi proses untuk perundukan sampai jadi batang bawah siap semai seperti ini, kisaran waktunya sekitar 7 sampai 8 bulan. 8 bulan. Nah, ini hampir bisa dipastikan nanti tumbuhnya sehat karena perakarannya banyak. Terus untuk persemaian Pak, apa ini kan panjang Pak ya? Ya. Untuk persemaian apa perlu dipotong segini, apa ditandur utuh gini Pak? Ini tadi kan ada teman yang mengatakan kalau di daerah lain itu kan sudah sulit untuk mengembangkan batang bawah. Nah, dengan berbagai pertimbangan, sebenarnya kita orientasinya kemana? Kalau kita persediaan batang bawah tersedia dengan cukup, kayaknya lebih baik kita potong tidak terlalu panjang. Jadi mungkin kalau ini media semai, media okulasi nanti sekitar 20 sampai 25. Jadi kita secukupnya saja sini. Sekitar 30 cm. Tapi ada beberapa perlakuan untuk mendapatkan duang batang bawah lebih dari 1 kali. Ini tetap kita bikin memanjang seperti ini mungkin. Nah, kita semai. Ada beberapa metode perbanyakan. Salah satunya di samping perundukan tadi adalah pelepungan nantinya. Ini sudah tiba saatnya ini kita okulasi. Ini ada kita lengkungkan seperti ini. Nah, sini kita pakai setelah okulasi kita pakai media polybag kecil. Kita perbanyakkan lagi nah seperti ini. Tapi ada beberapa kelemahan. Kelemahannya perbedaan kualitas antara yang ini sama yang ini ada perbedaannya. Gimana Pak? Ya, perbedaannya perakarannya jauh lebih kuat yang ini. Nah, sehingga dari beberapa kajian dari teman-teman kita di kelompok, untuk yang batang buah bawah yang sudah 2 kali ini, kita jadikan batang bawahnya seperti ini untuk perbanyakan. Nah gitu. Dibuat induk lagi. Dibuat pohon indukan kan gitu. Tadi intinya ini hasil, kalau orang bilang sini hasil cekrean gitu ya. Yeah. Ini kita netralkan lewat yang seperti ini. Jadi normal, nggak langsung ke pembibitan. Nggak langsung dioperasi. Ya, nggak langsung dioperasi. Untuk produksi pohon induk Pohon lagi. induk lagi. Dari hasil ceklean ke tanah sini Pak ya. Ya. Jadi kalau kan intinya gini, batang bawah pada apel ini kan intinya di mana ada tunas, di mana ada ruas, di mana ada tanah, di situ tumbuh akar. Jadinya setiap mata, setiap ruas yang menyentuh tanah Keluar akar bisa Pak. terangsang untuk keluar akar, berpotensi untuk keluar akar seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Jadi nggak ada istilah pancer, tunggang atau tunjang di tanaman apel, sebenarnya nggak ada. Nah, ini untuk batang bawah. Untuk okulasi itu kan butuh batang bawah tadi Pak ya, Ya, yang sudah dijelaskan. Kemudian butuh batang atas untuk okulasi. Ya. Nah, untuk memperoleh batang atas yang mau calon mata tunas yang mau kita okulasikan itu bagaimana Pak? Ya, untuk mendapatkan mata tunas untuk media okulasi batang atas, ya akan kita lihat kita harus selektif harus tunas lateral yang masih ada pucuk seperti ini, yang masih. Artinya ketika masih ada pupus, ada pucuk ini, kambium dalam sepanjang mata tunas ini masih bagus. Jadi kalau sudah ini istilahnya sudah bundel, sudah jadi tunas lateral, sudah tidak bisa nanti kita kupas. Nah, mungkin ini sebagai contoh saya ambil. Pohon juga harus sudah pernah berbuah. Untuk pohon ini kan mata tunas yang Kenapa harus sudah berbuah Pak? Saya kira untuk kualitas, istilahnya kalau sudah berbuah itu kan sudah cukup umur. Jadi sudah tahu karakteristis dari pohon indukan ini. Jadi tahu kualitas, nguan gitu ya, Pak ya. nguan istilahnya gitu. Okay. Mungkin kita contohkan. Nah, ini untuk pelepasan daun ini harus ada perlakuan. Maksudnya perlakuan ini gini, harus ada pertimbangan. Jangan terlalu lama. Jadi, terlalu lama setelah dirempes seperti ini. Nah, ini kan ada luka. Yeah. Nah, otomatis proses penguapan di luka ini ada pengaruhnya. Jadi kalau sudah kita lepaskan seperti ini, harus segera kita lakukan okulasi.
segera kita lakukan okulasi ke batang bawah. Nah, seperti ini. Nah, tadi kan kenapa saya ambil yang ada pucuknya? Mungkin kaitannya dengan ini, Mas. Nanti kan pekerjaannya seperti ini. Nah, kalau masih ada pucuknya ini mudah terkelupas. Nah, gitu. jadi masih kambiumnya, ya ini masih sangat basah, jadi masih gampang lepas. Nah, kalau yang sudah tidak, nanti sulit lepasnya. Akhirnya resiko kematiannya lebih tinggi. Ya, sebelum kita mengokulasi, kita siapkan batang bawah seperti ini. Ya. Pertama kita siapkan batang bawah seperti ini, kemudian batang atas sebagai mata tuna seperti ini. Ya. Kemudian media okulasi plastik seperti ini. Ya. Juga tentunya alat pisau yang Pisau okulasi ya. Ya. Nah, sebenarnya kalau untuk lebih cepatnya, efisiennya seperti ini ya. Pertama, mata tunas ini kita kerat seperti ini, melingkar. Ya. Nah, 100%, melingkar 100%. Untuk ukuran kita sesuaikan, semakin kecil juga semakin risiko mati, Pak. Jadi agak memanjang, mungkin diameter sekitar ukuran sekitar 1,5 cm atau 2 cm panjangnya. Iya. Untuk melingkarnya, kita lihat Pak gini, kita bandingkan media batang bawah sama mata tunas calon okulasi ini kan lebih besar yang ini. Iya. Otomatis kalau kita sesuaikan, berarti di sini hampir melingkar, yang sini cuma sebagian. Nah, ini untuk kesesuaian saja. Saya kira nggak terlalu berpengaruh. Mungkin setelah proses seperti itu segini. Ya. Karena mata tunas ini lebih kecil dari sini, otomatis ini melingkar hampir 80%. Iya. Nah, kita ambil matanya seperti ini. Nah, ini perlu saya garis bawahi. Ada beberapa teman penangkar benih ini yang mengokulasi, ada yang di mata tunas seperti ini. Untuk prosesnya adalah penempelannya adalah ini kita kerat sesuai dengan ukuran mata tempel yang akan kita gunakan. Kita kerat melingkar, nah, tapi tidak sampai 100%. Nah, sebagian saja. Setelah itu kita kerat juga, kita ambil mata tunasnya, nah seperti ini. Nah, kita kira-kira sekiranya ini pas di sini, nah, dan kita tempelkan. Nah, setelah kita tempelkan, setelah dirasa pas, kalau ini masih belum sesuai ya kita sesuaikan. Yang penting presisi plek ini gitu ya. Untuk lebih presisi lebih baik. Kalaupun tidak presisi banget, tidak apa-apa, nanti toh kambiumnya yang akan menyambung ini perkembangannya. Nah, untuk teknik penaliannya seperti ini. Jadi seperti ini posisi tangan. Nah, tangannya ini main ya. Nah, setelah kita tempel satu kali lingkaran, kita tekan. Tujuannya untuk merapatkan. Nah, melingkar, kita tekan lagi. Nah, melingkar lagi, kita tekan lagi. Nah, mungkin 3 kali sudah cukup rapat. Nah, untuk yang berikutnya, karena untuk media plastiknya ini harus yang molor, itu lebih enak untuk kita bekerja. Setelah ini lebih molor, nanti untuk selanjutnya adalah ini agak diolor sedikit, ditarik ya. Ini untuk semakin merekatkan tempelan mata tunas dengan batang bawah. Nah, kemudian kita tali seperti ini. Hujan, dari air hujan. Biasanya kalau air hujan lebih banyak masuk, biasanya resiko busuknya lebih besar. Berarti biar air tidak masuk lewat sini, Bang ya? Lewat sini. Juga untuk menempelkan media mata tunas dan batang bawah. Terus ini Pak, dari nempel sekarang Pak ya, sampai ini dibuka plastiknya ini berapa lama Pak? Sebenarnya kalau ukuran bakunya sih nggak ada Mas, tergantung cepat dan tidaknya penempelan ini. Salah satunya adalah kesuburan sealing batang bawahnya ini. Kalau ini subur dengan kambium yang cukup, saya kira di sini lebih cepat nyambung. Tapi untuk waktu kebiasaan dari kita mungkin 10 sampai 15 hari itu sudah
sudah nyambung. Nah, itu ditandai dengan tumbuhnya jaringan di sambungan antara mata tunas dan batang bawah. Nanti mendol gitu, nyambung mendol. Tapi tunas belum keluar Pak? Belum. Nah, tunas keluar ini nanti setelah kita buka, lakukan pembukaan setelah 15 hari. Jadi setelah ini sudah nyatu, ya. Walaupun belum keluar tunas kita buka plastiknya. Nah, biasanya dari pengalaman saya, kalau di bulan ideal itu sekitar Maret sampai Mei, dari 100% ini 95% tumbuh. Berarti resiko gagal cuma 5%. Resiko gagal. Tapi kalau di sekitar Januari dengan curah hujan yang tinggi, mungkin sekitar 10%, jadi lebih besar resiko. Berarti butuh keahlian lah Pak ya. Ya, saya dari 100% yang kita upayakan, ya. Resiko gagal cuma 5%. Cuma 5%, ya. Itu kalau pakai tenaga yang sudah terbiasa ya, Pak ya. Dengan tenaga terlatih lah. Ya. Dengan tingkat kesuburan silingnya memadai. Ya. Ada juga plastik yang itu ya Pak ya, yang apa itu yang merekat itu loh. Jadi tidak usah langsung ditali. Iya, kita pernah pakai itu Bu, media semacam apa isolasi gitu Bu ya. Iya. Isolasi bening ya? Iya, isolasi bening. Tapi ternyata ribet Bu. Ribetnya gini. Dia apa ya? Matanya menutup Bu. Jadi gini. Di samping itu buat hasilnya juga kurang bagus. Karena dia tidak elastis. Jadi menekannya nggak bisa sebagus ini. Ini kan molor Bu. Iya. Nah, kalau ini singset, tapi ketika ini bergerak, kambium ini nyatu bergerak, jaringannya bergerak naik, dia kan elastis, mengikuti. Bisa mengembang. Bisa mengembang gitu. Berarti plastik yang bagus lebih elastis. Iya, yang elastis ini lebih bagus. Ya. Kalau yang langsung tempel gitu, enggak elastis. Dan stagnan, jadi nggak elastis, nggak bisa molor. Ya? Jadi nggak bisa mengikuti perkembangan jaringan yang ada di sambungan di oplas ini. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya juga ilmunya Pak bagi kami untuk cara perbanyakan apel ana mantap. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pohonnya mau 8 bulan. Mindari ini 8 bulan. Ya seperti tadi. Oh, Teko Monjo 10 bulan sampai ini. Nah, itu juga. Dari pertanaman kayak tadi. Ya, tadi. apel ana Mantap. Apel ana mantap.